namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga. Kriket NTT. Sekali lagi, kalau saya bilang kriket NTT, katong bisa, katong juara. Kriket Indonesia menembus dunia. Oke. Sekali lagi, kriket NTT. Kriket Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk kriket NTT. Untuk memulai acara hari ini, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu para undangan dengan sebuah pantun. Mentari pagi bersinar cerah, menyapa bumi dengan lembutnya. Selamat datang para tamu semua, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Ibu Ketua Persatuan Kriket Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince DP Sayuna SH MHUM MKN, yang saya
ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam menanti merdeka. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kemanaanku, disiplin satu-satunya nafasku, demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita ulangi. Sebuah puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Engkau Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. Love your voice. Dari Amsal pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya undang kita berdiri menurut tradisi liturgi yang kita miliki. Amsal 24 ayat 3 sampai 6. Bunyinya, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita pakai itu dalam aktivitas kita, khusus di pekerjaan pembersihan lokasi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Silakan. Jangan dong. Suara sangat. Suara
kasihku telah memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak memiliki harta kekayaan yang ku berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Indah toleransinya ya, dan karena itu saya akan menyampaikan salam nasional dan saya berharap kita semua bisa menyahutinya. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Salam olahraga. Jaya mesti 3 kali. Dan kencang ya. Salam olahraga. Salam kriket NTT. Ketong bisa, ketong juara. Nah, ini belum serempak. Ketong bisa, ketong juara. Ya. Sekali lagi ya, salam kriket NTT. Terima kasih. Salam kriket Indonesia. Menembus dunia. Nah, itu mimpi kami untuk menembus dunia kriket Indonesia. Baik, yang saya hormati dan saya kasihi, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ketua Yayasan Universitas Kristen Arta Wacana, Bapak Pendeta Mes. Dan seluruh jajaran yayasan yang berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Rektor UKUW, Profesor Dr. Gottlieb Neunova MT, dan seluruh jajaran rektorat ya. Hari ini hampir lengkap Pak Rektor bawah jajaran rektorat ya. Ada Bapak Pembantu Rektor 2, 3 dan 4, Bapak Pendeta Dr. Mes Deta, Bapak Dr. Yusuf Abuladaka, belum ya, alumni sama saya, Bapak Dr. Filmon Polin. Ini Pak Filmon ini saya punya mahasiswa, sekarang sudah pembantu rektor ya, hebat luar biasa. Dan seluruh jajaran UKW, ada dari fakultas, ada dari dosen dan mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua KONI NTT, Bapak Alfredus Briasera. Ini sama-sama saya di pengurus KONI. Terima kasih Bapak Wakil berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Bapak PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemarin saya telepon ada di Jakarta, hadir untuk RPJMD ya, diwakili oleh Bapak Yesni Luik. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak mantan Rektor UKW, saya lupa menyapa ya, Bapak Ayub Meko. Ya. Bapak Kepala Desa Belo dan jajaran, ada Bapak Ibu Pendeta, Ibu Vikaris, ada Bapak Kepala Sekolah SKO, Bapak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang berkenan hadir, seluruh Badan Pengurus Kriket Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami hadir lengkap Pak. Jadi saya punya pengurus hari ini hadir lengkap, ada sekretaris,
Bapak Ambo sekaligus manajer. Kami lagi bergumul lapangan juga kami akan cari Pak Pendeta Eben untuk doa kasih kami. Ya, Bapak Pendeta Eben sudah membawa kita dalam sebuah khotbah yang luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Eben, dan benar seperti yang disampaikan Bapak Pendeta Eben bahwa ini sebuah tindakan iman dari Badan Pengurus Kriket Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membangun sebuah lapangan kriket bertaraf internasional. Bapak Ibu, kriket NTT ini hadir sekitar tahun 2008. Dan olahraga ini olahraga yang diimpor dari luar, dan karena itu asing buat orang NTT. Menyebut nama kriket saja orang sudah malas, apalagi mau lihat dia punya prestasi. Ya, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Memang Tuhan memilih atlet-atlet, pelatih, pengurus yang tahan banting. Mereka memulai dengan sesuatu yang ada pada mereka dan bersusah payah meyakinkan orang bahwa mereka ada di NTT dan mereka punya prestasi di Nusa Tenggara Timur. Ya, Bapak Ibu, kriket ini setiap kali mau momentum nasional itu mereka cari uang sendiri. Ada yang atlet-atlet, ada yang jadi tukang, ya. Mereka bekerja serabutan hanya untuk bisa mengumpulkan uang untuk ikut event. Ya, dan begitu luar biasanya. Jangankan ngomong soal bonus ya. Untuk pergi dan ikut event aja mereka harus jadi kuli, dengan kuli bangunan, kuli di pasar untuk bisa kumpul uang, bisa beli tiket untuk berangkat ke event-event itu. Dari tahun 2008. Dan mereka tidak dihitung, baik oleh KONI maupun masyarakat NTT, karena memang tidak ada Rencana kami, rencana UKW tidak pernah terlintas untuk kami duduk dan kami rumuskan pembangunan sebuah stadion kriket ya yang bertaraf internasional. Karena bersamaan dengan kami harus membangun ya auditorium ya Bahtera Arta Wacana yang sama juga bertaraf internasional yang saat ini hampir selesai. Ya, ini hampir selesai. Tidak pernah bermimpi memang. Sampai satu ketika saya didatangi oleh Ketua Ikatan Alumni UKAW Kupang, ya. Jadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Kristen Arta Wacana Kupang ini adalah Ibu Dr. Ince Sayuna. Ya. Dan ini saya dengan Ibu Dr. Ince ini, tadi Ibu terus puji saya, ada lagi jaga diri karena biasa makan puji itu, ya. Makan puji itu akan kemudian kita akan hancur, ya. Tadi Pak Eben sudah bilang toh. Jadi kadang-kala kita merasa diri pintar, terlalu pintar, karakter buruk, hancur, ya. Itu gara-gara makan puji. Jadi makan puji, merasa diri pintar. Wih, saya profesor, pintar. Saya dokter, ya. Tulisan saya ada 50 di internasional dibaca. Terlalu makan puji, tidak jaga karakter, hancur. Itu saya selalu jaga itu. Ya, supaya jangan seperti tadi petinju, bukan hanya badannya besar, tinggi, tapi strategi tidak ada. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang saya jaga. Ibu Inca datang ke Arta Wacana dan kami diskusi tentang ini kriket. Lalu berbicara tentang bagaimana kita bisa punya satu lapangan kriket yang kemudian bisa kita buat ini. Rektor, ada tanah atau tidak? Saya kebetulan ketika saya rektor 2007-2011 ini juga dibeli pada saat saya menjadi rektor 2007-2011 ini tanah ini, ya. Jadi saya ikut tanda tangan untuk beli ini tanah waktu itu 14 hektar tapi sudah kurang-kurang jadi 13 lebih setelah dihitung kembali. Ini kita bilang, saya bilang ada. Lalu kita mau bikin apa? Lapangan kriket dan mulai bercerita ini. Saya biasanya tidak panjang, setelah kalau masuk di akal saya ini sebenarnya siap. Saya siap, sekarang tanah ada, kita bicara dulu nanti baru saya kasih tahu yayasan. Tapi prinsipnya siap, kan begitu, ya. Nah, tanah ini kami akan bangun kampus 2 Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Dan
Karena itu tanpa kami rencanakan, maka stadion kriket setelah ada di sini ini menjadi awal untuk kami kembangkan kampus 2, dan ini akan menjadi sport center di UKW, sport centernya UKW, dan ini mungkin akan menjadi satu-satunya sport center. Saya baru bicara dengan Pak Ketua Yayasan. Setelah ini berdiri, setelah ada, kemudian auditorium Bahtera Arta Wacana sudah jalan, maka langkah selanjutnya adalah saya akan segera mengumumkan ya pembentukan fakultas olahraga ya, dan fakultas keguruan olahraga ya, rekreasi dan kesehatan itu segera akan saya umumkan. Karena kalau pembentukan fakultas kewenangannya ada di rektor yang mengumumkan itu. Dan karena itu untuk mengarah ke sana, saya juga minta kepada teman-teman ya, Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan kemudian di PJKR memulainya dengan jalur minat yang diperkaya di program studi PJKR. Jalur minat itu diantaranya jalur minat kriket, jalur minat taekwondo, ya, jalur minat kempo itu dimasukkan ke sana. Jadi biarkan itu terus berkembang. Mahasiswa baru yang masuk, mereka bisa memilih ke jalur minat yang mana. Setelah jalur minatnya itu mapan, langsung kita akan pembentukan program studi sesuai dengan jalur minat yang sudah kita bentuk. Maka terbentuklah fakultas ya FPOK, Fakultas Pendidikan Kesehatan ya Olahraga. Maka saya bilang FPOKER, UKW akan saya sebut FPOKER, bukan poker kartu ini ya, tapi Fakultas Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, makanya FPOKER. Dan ketika saya bilang di Arta Wacana ada rekreasinya, Ibu Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Makassar bilang, wah kalau ada rekreasinya Pak Rektor, saya juga ingin untuk terlibat di sana. Itu Profesor di Andi yang ada di Jakarta. Karena itu terima kasih Ibu Ketua PCI NTT atas kolaborasi ini. Saya senang setelah saya melaporkan kepada Bapak Ketua pengurus dalam sidang juga, sidang pembina juga saya menyebut ini, semua setuju untuk kita ada di sini. Karena itu bukti persetujuan itu Bapak Ketua saya ini sudah hadir beberapa kali dan hadir hari ini lagi. Ini untuk mewujudkan kami setuju. Padahal kami dua ini ada lagi saya lihat lonceng supaya kami jangan terlambat naik pesawat untuk pergi ke Sumba dan pemakaman salah satu pembina kami di sana. Nah, kami setuju. Karena itu dengan sukacita kami berkolaborasi dengan PCI NTT untuk bersama KONI dan semua stakeholder lain yang terlibat di dalam kegiatan ini untuk segera, ini lahan kami, ini lahan kita. Saya sudah laporkan kepada Pak Menteri, ya Pak Menteri, saya punya lahan itu 14 hektar. Total dana yang saya keluarkan untuk membeli lahan ini 16 miliar Pak. Dan saya memang tidak ada uang lagi untuk membangun fasilitas di dalamnya. Karena itu saya minta uang 16 hektar kami sudah siapkan untuk bangun lahan. Tinggal sekarang Pak Menteri silahkan bantu kami bersama ini, bangunlah fasilitas dalamnya yang akan menjadi ya fasilitas milik bukan saja UKAW dengan PCINT, tapi milik masyarakat Nusa Tenggara Timur, pemerintah Nusa Tenggara Timur. Itu targetnya. Dampak bagi semua saudara-saudara kami, khususnya yang ada di sekitar sini untuk fasilitas ini. Kami berdampak. Berdampak bagi negara apa? PON ini kan eventnya negara, ya. PON ini event negara dan Arta Wacana menghadirkan sesuatu fasilitas yang luar biasa. Auditorium Bahtera Arta Wacana hampir selesai. Mudah-mudahan kalau dari kehadiran staf kepresidenan kemarin itu
bisa membawa dampak. Kalau ada bantuan, maka itu bantuan pertama. Karena kami hampir selesai, belum ada bantuan. Dan saya sampaikan itu kepada Pak Menteri. Pak Menteri, kami akan bangun termasuk fasilitas parkiran nilainya 60 miliar. Sampai detik ini belum ada satu pemerintah manapun yang membantu UKW dengan uang Rp1.000 belum ada. Dan di depan Pak Menteri Pendidikan juga saya sampaikan itu. Pak, Arta Wacana bangun fasilitas 60 miliar, tidak ada bantuan pemerintah, Pak. Ya, dan itu berdampak ini Bapak Ketua ingatkan saya. Jalan masuk ini juga itu sebetulnya tanah Arta Wacana, asli Arta Wacana, dan kami kasih untuk masyarakat, kita pakai secara bersama-sama. Ya, ini kami mau tunjuk bahwa kami berdampak bagi Nusa Tenggara Timur. Saya katakan pada Pak Gubernur, Pak Gubernur, ini auditorium berdiri, semua akan berdiri. Ketika orang bertanding di sini bukan nama Arta Wacana, mereka pulang dan bercerita NTT luar biasa, Pak Gubernur yang dipuji, bukan kami yang ada di Arta Wacana. Ya, nanti katakan kita NTT ternyata tidak kampungan, ya, tapi NTT ternyata punya fasilitas modern. Ya, ya. Pak Menteri langsung setelah mendengar paparan saya, Pak Rektor tidak sementara membangun auditorium, tapi Pak Rektor sementara membangun GBK, ya. Ya, GBK itu kan ini Gelora Bung Karno, ya. Ya, beliau yang mengatakan itu Gelora Bung Karno. Karena itu saya siap untuk ke Arta Wacana, ya. Ya, mudah-mudahan beliau datang ini ada keberkahan, ya, untuk Arta Wacana, dan juga beliau juga telah menerima dan merespon. Kami keluar baru dari kementerian, pulang saya di atas mobil saya Ibu Ince, langsung saya ditelepon, Pak, ini proposalnya dua. Iya, satunya untuk gedung atlet, ya, asrama atlet juga kami akan bangun di sini, ya. Di sini akan ada asrama atlet dan juga ya kriket ini kita akan bangun di sini. Karena itulah yang bisa kami buat sampai saat ini. Sebagaimana nama dari Bapak Pendeta Eben Haysel, sampai di sini Tuhan Allah menolong kami untuk kami bisa mempersembahkan, ya, mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat. Kami terus berharap Pak respon daripada Pemda Provinsi, ya, kami juga ditelepon oleh dari bagian keuangan Pemda Provinsi untuk kami memasukkan proposal, itu sudah masuk. Minggu lalu saya ditelepon oleh Pak Wakil Gubernur, itu proposal sudah masuk, sudah Pak. Karena itu tolong mungkin kalau ada ini ya pasti masuk kepada kami. Pak Ketua KONI, Bapak Wakil Ketua, kami ketika bertemu di KONI Pusat, Bapak Ketua KONI sendiri mengatakan, Pak Rektor, saya mau datang ke UKAW dan mau ketemu Pak Rektor untuk bicara hal khusus. Setelah itu saya bilang, hal khusus Bapak mau apa, nah omong sudah supaya kita omong sudah. Kalau saya bilang Bapak kalau mau kasih, nah kasih kita omong ini sudah hal khusus, ya bantu saya sudah untuk kita selesaikan itu ini gitu. Sesingkat-singkatnya saya bilang Bapak datang sudah, kita omong sudah, supaya kita tidak usah macam-macam ini ya. Karena itu terima kasih ya. Saya karena tadi Pak Eben omong, ya, kalau kita mau berhasil kita harus dekat, dengar banyak, punya banyak penasehat. Tadi Ibu Ince kita duduk menanyakan, kita belum punya videotron. Yang punya videotron di antara kita yang duduk ini hanya dia pun bendahara, ya. Hanya bendahara ini yang punya videotron. Jadi saya sudah pikir kalau Pak Menteri datang dan ini kami belum punya bendahara, saya pasti telepon Ibu Bendahara, tolong dulu satu videotron taruh di UKW supaya kita pakai tahan, ya. Kita pakai tahan itu videotron, ya. Saya sudah lapor juga kepada Bapak Paulianto di Jakarta, Bapak tolong dulu kalau misalnya ini supaya jangan terlalu malu juga, masa saya tidak videotron. Tapi kalau ada kita pasti kita buat. Terima kasih, kita yakin bahwa dengan saling membantu teman-teman dari KONI, saya dapat nasihat banyak juga ketika di KONI Pusat. Dan ya terima kasih, ini bukan kita ini, saya lagi menunggu jadwal karena
Pak Abiram, Ketua PCI Pusat orang India ini sudah kontak dengan saya, mau mempertemukan saya dengan kedutaan besar ya India di Indonesia. Kami akan ketemu di Bali untuk membicarakan ini. Dan kehadiran ini dampak selanjutnya ini akan bermanfaat bagi orang sekitar ini. Bapak Kepala Desa, saya ada mencatat ini dari hasil percakapan saya dengan Pak Abiram. Ya, ini pertama, ini barang ini, ya. Jadi nanti kehadiran kita di sini, dia akan ya ada pemberdayaan masyarakat lokal, Pak. Ya, ketika barang ini ada di sini, ini skala internasional, maka Pak Abiram sudah sepakat dengan saya, setiap tahun kita akan bikin event ya kriket internasional di sini. Beliau menunjukkan kepada saya data ketika kriket ini diselenggarakan di Senegal, ya, itu orang dari India yang ke sana itu 150.000 orang, dan dia targetkan untuk setelah Bali selesai, ya, setelah Bali selesai, setiap tahun itu dia targetkan minimal di Bali itu akan ada 6.000 orang, dan 1.500-nya dia akan arahkan masuk ke kriket UKAW Kupang. Sehingga event ini akan menjadi event internasional tahunan. Namanya sudah dia siapkan. Itu UKAW apalah saya ini untuk tahunan punya, itu kan akan ada di sini. Itu akan jalan di sini. Nah, karena itu selain daripada dari India, juga event ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk event bagi negara-negara tetangga, Australia, Timor Leste, ya, dan juga negara sekitar kita, mau Malaysia silahkan, mau ini silahkan untuk turun ke sini. Kalau ada di sini Pak Kepala Desa, bayangkan kalau misalnya kita di sini mulai sudah kita pikirkan, kalau sudah ada, pikirkan kita punya mama-mama untuk kita mulai kembangkan, ya, tempat-tempat usaha UMKM mulai pikirkan sudah. Kita pikirkan UMKM yang makan minum yang higienis, ya, UMKM untuk kita punya kain-kain tenun yang bagus, UMKM untuk macam-macam kita bikin akan ada sini, ya. Ya, karena PON yang PON nasional akan ada di sini. Nah, kalau PON ada di sini, maka semua orang akan ada di sini, lalu dia mau beli di mana-mana, ya pasti dia akan kita beli di sekitar sini, ya. Jadi mama-mama punya ini, itu yang namanya pemberdayaan masyarakat lokal. Tadi yang kedua, dampaknya pengembangan olahraga. Tadi Bapak Pendeta sudah berdoa tadi kepada Tuhan dan Tuhan dengar. Nanti berikut kita mau emas di sini. Toh, ini mau emas. Jadi ini berarti kita mau emas di sini. Kan begitu, ya. Biasanya Tuhan rumah sudah pasti ini emas. Ya, ini Tuhan sudah dengar, ini Bapak Pendeta sudah berdoa ini. Jadi karena itu, ya khotbah itu juga doa Bapak, toh. Jadi kita tahu berikut kita berdoa untuk emas, karena kita yang punya lapangannya. Masa kita yang punya lapangan baru kita tidak dapat, kita dapat seng bagaimana? Kita yang punya lapangan, kita harus dapat emas. Dengan adanya lapangan ini, saya juga harap anak-anak yang ada di sekitar sini ini akan terus dibina. Dan kolaborasi ini PCI mulai, olahraga UKW harus terus bertumbuh, ya, dan kemudian pembinaan untuk cabang olahraga kriket harus juga berjalan baik di tempat ini dan cabang-cabang olahraga yang lain. Saya memang punya target tertentu. Teman-teman barangkali tidak tahu, coba lihat sejarah. Yang mendirikan ini program studi PJKR itu saya dengan almarhum Obed Rashid, ya. Kami dua yang merumuskan untuk pendirian ini PJKR, ya. Kemudian PJKR ini bertumbuh dan saya punya target waktu lalu. Ini harus kita bertumbuh baik di sini. Nah, saat ini saya menaruh, ya, perhatian khusus fokus untuk pengembangan olahraga dan selalu berambisi untuk olahraga yang ada di wilayah timur Indonesia itu harus dikuasai oleh olahraga di UKAW Kupang. Karena itu saya tidak main-main dengan
dengan yang namanya pengembangan. Begitu dapat ini, saya jalan. Begitu tadi Ibu Ice bilang ini tadi barang itu tidak ada, ya, yang Videotron tidak ada. Langkah selanjutnya Ibu Ice kita 2 bulan depan kita pergi ketemu Ibu Menteri Info, ya. Jadi bulan depan saya minta Ibu Ice, saya dan Ibu Ice ke Jakarta, saya mau ketemu Ibu Menteri Info, karena saya minta untuk ini kita bisa bantu kita dengan barang-barang yang tadi itu, ya, supaya kita tahu. Ya. Lalu kita juga itu tadi isu untuk ekonomi, kita juga ada isu kita hadir di sini juga, ya. Ada tadi isu sosial, ada isu ekonomi, ya. Selain pendapatan lokal akan meningkat, juga pengembangan infrastruktur di daerah, ya. Ini bayangkan ini. Pengurus PCI Nusa Tenggara Timur yang hadir, para atlet, rekan-rekan pelatih, dan Bapak Ibu yang wakil pemerintah Kabupaten Kupang, Bapak Kepala Desa, Bapak RT RW yang hadir, dan juga tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang berkenan hadir. Selamat siang buat kita semua, singkatnya hadirin yang kami banggakan, dan juga Bapak Kepala Sekolah. Ini sahabat juga, Bapak Andre, dan atlet kriket SKO. Sudah banyak yang disampaikan oleh Mamenje dan Bapak Rektor, juga Bapak Pendeta tadi, dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya tidak akan mengulang, karena ini panas semakin mendidih nih. Saya hanya mau menyampaikan beberapa hal dari unsur pemerintah. Yang paling pertama, kita bersyukur, terima kasih, karena semua kita yang hadir di bawah tenda ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk masih hidup. Banyak yang sepi, alias banyak yang sudah meninggal, karena tugas mereka sudah selesai. Menurut Tuhan, karya mereka selesai. Nah, kita yang masih ada ini adalah orang-orang yang masih Tuhan percaya untuk menjadi seluruh berkat, menjadi berkat melalui talenta kita masing-masing. Dan talenta kita di dunia pendidikan dan dunia olahraga. Ada satu pemeo di dunia olahraga bahwa kalau tidak gila benaran, jangan urus olahraga. Betul Mami C? Bapak Dokter? Kalau tidak gila benar, jangan urus olahraga, nanti kamu stres dan kamu bisa bicara sendiri. Jadi kalau gila benar baru bisa urus. Karena kita urus olahraga tuh diri kita dikorbankan, waktu kita dikorbankan, bahkan keluarga kita jadi dikorbankan. Sampai istri pernah bilang, Pak, itu saya kampung. Pak, kenapa tidak tinggal saya di Gunung Koni? Tiap hari pelatihan kampung. Saya bilang ini jalan hidup. Saya sudah terdidikan kampung, jadi saya urus kampung. Tapi inti dari semua itu bahwa kita punya talenta di olahraga, maka selagi masih kuat kita akan berbuat semaksimal mungkin untuk olahraga. Selanjutnya kami juga dari pemerintah menyinggung prestasi cabur kriket. Selain cabur-cabur ada di Nusa Tenggara Timur, kriket ini luar biasa. 3 kali PON, 3 kali juga menyumbangkan medali. Kita tepuk tangan dulu untuk kriket. Dari perunggu di PON 19 dan pasar di Bandung, medali perak di PON Papua, dan medali perak dan 3 perunggu di PON Aceh. Berarti peningkatan prestasinya luar biasa. Itu di Medan, itu kerja keras yang bukan main-main, dan pengorbanan yang juga bukan main-main. Dan di tempat ini kita akan emas di NTT. Tepuk tangan. Dan saat ini kita Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang mempersiapkan diri untuk menjatuhkan rumah PON. Kemarin yang seperti Bapak Dokter katakan, nama Mince, tim dari staf kepresidenan sudah datang. Kenapa mereka datang? Karena mereka mau melihat langsung apakah renduk yang kita sampaikan itu cocok dengan yang ada di lapangan. Karena kalau Bapak Fri tahu, di luar sana beredar bahwa kita NTT tidak punya apa-apa. Nah, untuk menjawab itu beliau-beliau datang. Supaya apa? Mencocokkan. Dan ketika mereka datang, kami dari Dispora bawa ke Unkris, ke Politeknik, ke Undana, ke Unika, Stadion, ke Muhammadiyah, ke Poltekes. Mereka bilang, kenapa berita yang datang dengan yang di lapangan beda? Makanya kami bilang, ya memang kami orang NTT tidak bisa bicara banyak, kami bicaranya bukti. Ya sekarang mau datang lihat sendiri, silakan lihat. Mereka, wah ini semua standar internasional. Mereka masuk di Unika, mereka heran, ini bukan aula, ini lapangan mungkin. Masuk di Inggris dengan penyambutan yang luar biasa, mereka kaget.
tidak menyangka akan disambut oleh mahasiswa dengan pakaian adat luar biasa. Itu kata mereka itu belum pernah terjadi. Tim kepresidenan kemana-mana disambut seperti itu. Kami di Spora juga kaget, gagal Pak Joni sudah. Pak Joni tidak kasih tahu. Pak Joni telepon, Kak Roni mana? Ini mesti jalan, cepat sudah. Ternyata ada penyambutan luar biasa. Selanjutnya kami juga dari pemerintah provinsi mengucap mohon maaf bila mana selama ini dirasa bahwa cabang kriket itu tidak mendapat perhatian yang lebih dari cabang-cabang super prioritas yang lain. Bukan kami tidak mau, memang keuangannya tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan itu, tapi kami yakin dan percaya bahwa itu tidak akan menyurutkan semangat, loyalitas, militansi semua pencinta kriket untuk tetap menjadikan kriket terbaik, bukan hanya di NTT tapi di Indonesia bahkan internasional. Dan kami juga percaya bahwa pengurus yang luar biasa di bawah Komando Mam Inje akan menciptakan kerja-kerja dengan strategi yang luar biasa, dengan target yang terukur dan kerja-kerja taktis dan cerdas yang akan membuat cabang ini semakin melambung, bukan semakin menurun. Karena saya mau sampaikan, saya ini mantan atlet, saya atlet Kempo, saya juga pelatih, saya pengurus KONI juga. Untuk menjadi prestasi itu satu-satunya kunci adalah pengurus. Kalau pengurusnya tidak kompak, pengurusnya tidak kuat, jangan harap prestasi, itu tipu, itu tidak mungkin. Karena dari pengurus lah yang akan membuat semuanya jadi. Tidak bisa, kita tidak punya uang banyak. Tadi ada pelatih kita, minta maaf, kita pelatih NTT miskin-miskin, tidak punya uang banyak, kita bukan pengusaha. Satu-satunya hanya dari pemerintah atau dari sponsor. Tapi itu yang pergi siapa? Bukan atlet, bukan pelatih, pengurus. Makanya pengurusnya tidak bisa pilih ketuanya sembarang. Itu ada strategi kerja sendiri, kami orang olahraga tahu. Salah pilih pengurus, tenggelam. Tapi kalau pengurusnya tepat, ketuanya tepat, melambung dia. Itu saya bukan rahasia ya. Selanjutnya, saya ingin sampaikan beberapa hal saja. Pertama, kita mencintai campur ini. Terutama teman-teman yang bergelut di kriket, makanya kita ada di tempat yang panas, banyak angin gitu kita datang. Kenapa? Sebuah cinta, sebuah loyalitas pada cabur ini. Dan cabur ini tidak mungkin menjadi besar kalau bukan kita yang membangun. Tidak mungkin teman-teman kriket ambil cabur lain dan urus. Tidak mungkin. Yang bisa membangun kriket menjadi besar adalah orang kriket. Tidak mungkin orang lain. Bisa coba. Coba Kak Robi ambil cabur lain, tolong urus kriket. Sedangkan dia cabur lain, tidak mungkin. Yang bisa membuat besar cabur ini adalah anak-anak pengurus pelatih kriket sendiri, tidak ada orang lain. Selanjutnya, kerja keras ini akan menentukan. Karena kerja keras kita hari ini menentukan prestasi yang akan datang. Tidak bisa kita tidur-tidur di rumah, kita hanya bikin perencanaan terus diamkan, tidak turun lapangan, tidak bekerja terus prestasi ada. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dan semua itu adalah berujung pada kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka sia-sialah semua yang kita usahakan sekarang. Jadi hanya Tuhan yang bisa membuat semuanya menjadi sempurna. Hanya Tuhan yang membuat semua ini bisa menjadi nyata kalau kita melibatkan Tuhan. Dan satu hal lagi saya mau sampaikan bahwa membangun sarpras olahraga tidak mudah, mahal. Tapi ada yang lebih berat. Merawat dia lebih berat. Kita bangun mungkin habis 20M, tapi merawat dia supaya dia jangan sampai rusak, misalnya digunakan, itu adalah jauh lebih mahal. Dan itu membuat banyak sarpras di tempat-tempat dilaksanakan saat ini terbengkalai. Saya sudah keliling berbagai tempat kan tugas olahraga, banyak sarana-sarana yang bagus-bagus terbengkalai. Contoh kecil lampu saja, ke lampunya di ketinggian 20 meter, untuk ganti lampu itu bukan pekerjaan mudah, butuh scaffoldingnya banyak. Kalau tidak ada uang sewa scaffolding, siapa mau Superman di atas? Tidak mungkin. Itu contoh-contoh perawatan yang rumit. Dan saya sebagai alumni, saya bangga ketika saya masuk di Bataranu kemarin. Saya berpikir wah, ketika saya mahasiswa kita berpikir kita punya kerinduan untuk suatu saat kampus Unkris itu punya sesuatu yang luar biasa, dan itu terbukti. Kita dulu dianggap kampus itu tidak punya apa-apa. Malah minta maaf ya, saya pernah beberapa kali kegiatan fakultas hukum, saya sampaikan dulu kami dianggap anak-anak bangan, betul ya? Yang kuliah di Unkris itu anak-anak bangan dari kampus lain. Tapi kita mau sampaikan buat kampus itu tidak terlalu menentukan.
yang menentukan orangnya. Kalau dia mau belajar, dia mau bekerja keras, dia mau berbuat apa saja untuk sumber dayanya bisa keluar, dia akan menjadi orang hebat. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya jangan kuliah di Unggris, saya kuliah di lain saja. Tapi kalau kau malas-malas, di situ juga kau tidak akan jadi apa-apa. Jadi yang bisa membuat seorang menjadi besar selain Tuhan yang merestui, yang bersangkutan lah yang akan membuat dia menjadi besar dari diri dia sendiri. Minta maaf Bapak Rektor, Mama dan semua. Saya hadir saat ini hadir bersama anak-anak muda NTT yang sekarang diterima pegawai di Dispora. Mereka anak-anak muda luar biasa. Yang baju biru itu namanya Eden. Papanya ada sini kok. Ya, itu juara kriket dunia. Dan dia juga, kalau kita bilang FIFA-nya kriket dia. Ya, kalau Bapak saya kenal baik. Karena kami sesama. Yang berikutnya ada Egi. Itu atlet sepak bola. Ya, atlet sepak bola lapangan besar dari cabang sepak bola. Dan yang ganteng itu namanya Ferdian Celomi. Mereka semua sarjana. Itu juara nasional Kempo 2 kali PON dan juara dunia di Amerika, di California. Dan itu buktinya bahwa anak-anak muda NTT bukan hanya prestasi di olahraga, tapi mereka juga kuliahnya baik. Mereka juga punya keahlian IT yang bagus, manajemen yang bagus. Dan adik-adik yang sekarang masih menggunakan jaket kuning, semua orang punya masa depan masing-masing. Jangan ragu bahwa besok-besok begitu keluar dari Unggris pasti akan jadi orang hebat. Dan khusus Bapak Johnny Lum mau tahu di Unggris itu gudangnya atlet nasional dan internasional, hampir semua kuliah di situ. Betul Bapak? Dari Pak George Sajo, dari Pak Hermes Balo, Oliva Sadi, Yanti Susanti Daputaka, ada Simpe Christine. Simpe Christine ini juara SEA Games, juara PON juga. Yang senyum manis ini, dia senyum manis, tapi kalau tak salah kita repot. Tak salah juara Kempo, dia hanya takut kita pelatih saja. Yang banyak juga atlet-atlet dari tinju, juga alumni Unggris. Berarti artinya Unggris ini bukan hanya kita prestasi di pendidikan, tapi di situ gudangnya atlet nasional internasional. Itu penyumbang atlet terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur. Kita tepuk tangan untuk Unggris. Dan banyak juga yang kerja di Dispora, dan di situ kami terpakai. Jadi yang kakak berpikir bahwa dong kuliah Unggris tidak terpakai, datang berlihat kami terpakai kutiran situ. Buktinya sekarang saya di sini. Ini Unggris ini yang datang ini, alumni. Jadi adik-adik yang ini saya mau sampaikan bahwa tidak ada yang tidak mudah, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita tidak menyerah, kita masih bisa. Atlet, kalau selagi dia belum menyerah, dia masih bisa menang. Tapi begitu dia menyerah, saat itu close, kau kalah. Bisa ya? Paham ya? Atlet. Begitu juga mahasiswa. Jangan pernah berhenti berjuang, terus berjuang sampai anak mahasiswa yang segera lulus. Dan yang terakhir, permohonan maaf dari Bapak Kadispora tidak bisa datang karena kegiatan di Jakarta, dan Pasek ada kegiatan bersama Pak Wagub di kegiatan taekwondo. Jadi utus kami dari bidang prestasi karena kriket ini adalah cabang olahraga prestasi. Binaan kami juga di PPLD. Akhir kata, kita mengucapkan terima kasih untuk berkat Tuhan karena lapangan akan dibangun. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan kita rencanakan, dan yang terutama sesuai dengan kehendak Tuhan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan. Minta maaf sekali, saya dengan Pak Rektor ini detik-detik untuk kami naik pesawat untuk pemakaman seorang pendiri Arta Wacana. Satu kata saja, hidup ini untuk dibagi-bagi. Hidup ini untuk dibagi-bagi. Hidup tidak untuk diri kita, hidup untuk dibagi-bagi. Dan kriket sudah membagi-bagi. Olahraga membagi-bagi. Arta Wacana membagi-bagi. All of us membagi-bagi kehidupan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan Kristen Arta Wacana Kupang untuk sambutan singkatnya.
Baik, seperti yang disampaikan. Kita bisa atau juara. Salam kriket Indonesia. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Saya kira ini sebenarnya kita minta maaf Pak. Ini PRT Kadis olahraga mestinya Bapak yang menuntut bukan saya karena ini Bapak yang punya ini pemerintah jadi minta maaf. Jadi karena ini adalah bagian daripada komite olahraga, anggota daripada komite olahraga Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka izinkan kami menyampaikan sepatah dua kata menyambut atau menghadiri acara yang luar biasa ini yang disponsori oleh Kriket dan Universitas Arta Wacana. Jadi baik, terima kasih yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Yayasan Arta Wacana, beliau sudah meninggalkan kita dan seluruh pengurusnya dan juga Bapak Rektor, Wakil Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Arta Wacana Kupang, juga Bapak Pendeta yang sudah membawakan kita pada di siang hari ini untuk membuka jalan bagi kita untuk membangun lapangan kriket bersetara internasional di tempat ini. Terima kasih banyak. Dan juga Bapak Kepala Desa bersama seluruh perangkat Desa Tanah Merah dan Ibu Ketua yang luar biasa super semangatnya menjadi ini kita harus menjadi role model buat kita anak-anak muda. Ibu Ince ini kami kenal sudah lama. Kami bersama-sama di Partai Politik Golkar, juga ada di DPR, Ibu senior, kemudian saya masuk, saya keluar, Ibu masuk lagi, saya di luar. Di KONI kita terus bersama-sama, ya Ibu luar biasa. Kita bangga sekali, saya bangga sebagai pribadi dan kita semua berbangga kita punya. Ya kalau di Inggris Margaret Thatcher, di Indonesia, di NTT ini salah satu ibu yang harus kita syukuri bahwa Tuhan memberikan seorang ibu buat kita untuk berjuang di mana saja. Kalau diberi kesempatan pasti yang terbaik yang ibu berikan. Terima kasih atas jamahan ibu sehingga di kriket ini bersama seluruh pengurus, ada Ibu Bendahara, Ibu Wakil Ketua, semua Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan sumbangsinya demi kemajuan kriket di Nusa Tenggara Timur, dan kita di bawah kepemimpinan Ibu kita membawa prestasi baik di Papua PON 21 dan juga PON 20 di Papua, PON 21 di Papua dan Aceh dan Medan. Kita mendapat 1 perak dan 3 perunggu, ini luar biasa. Dan kebetulan waktu di Medan saya sebagai CDM-nya, jadi ya, dan mobil yang CDM saya punya, saya kasih ke Ibu yang pakai karena luar biasa. Terima kasih banyak Ibu membawa harum nama NTT di kriket. Kita tidak dianggap begini. Luar biasa, kita diperhitungkan. Maka ketika Ibu ada di KONI Pusat maupun di Menpora, pasti mereka menyambut karena kita punya prestasi-prestasi. Bukan karena omong-omong seperti Bapak Presiden ngomong, tapi kita mungkin sejarah. Ya, terima kasih banyak. Dan ini adalah suatu menunjukkan bahwa kita punya peradaban. Ya, ini satu hasil karya. Orang besar itu diukur dari bukan omong-omong, tapi dari karyanya. Hari ini kita meletakkan satu karya besar, karena ada orang besar, kita semua besar karena Tuhan kita besar. Sehingga walaupun dalam keterbatasan, ya keadaan ekonomi kita di Indonesia tidak baik sekali, tetapi kita bisa bisa melaksanakan pembangunan lapangan kriket yang berskala internasional. Dan kriket ini bukan hal yang saya kira ini barang baru. Walaupun sudah tahun 2008 ya Ibu ya, 2008, tetapi belum menggema karena yaitu barang ini kalau ada pada orang yang bagus, ya walaupun barang tidak baik akan jadi hebat. Tapi kalau barang itu baik, ada pada orang yang tidak baik, barang itu juga akan tidak baik. Jadi kita percaya bahwa Tuhan pasti memilih orang yang baik, terbaik, sehingga mengurus barang ini, akhirnya barang ini jadi baik.
Ayo, mari kita semua tentu atas nama pengurus KONI, Bapak Ketua Umum yang menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir pada kesempatan yang bermartabat dan berbahagia ini, kita juga tidak bisa hadir bersama. Dan sekali lagi Bapak Yosef itu menyampaikan bahwa adik tolong sampaikan ucapan terima kasih kepada yayasan UKW dan juga rektor dan seluruh sivitas yang memberikan kesempatan untuk kita berkolaborasi bersama, terutama di kriket untuk bisa membangun kerjasama antara kriket dengan UKDW untuk membangun lapangan kriket berskala internasional. Dan juga ini adalah satu acara yang saya kira hari ini juga hari bersejarah, karena hari ini kita baru gaungkan membangun venue untuk menyambut PON 22 tahun 2028. Ini pertama. Dan ini bukan dari uang pemerintah, mulai juga dari uang sponsor. Atlet, uang atlet. Kalau harap dari, minta maaf Bapak ada sini jam di sini. APBD kalau belum bisa ada di sini. Luar biasa. Apalagi ini ibu ketua juga luar biasa, ibu yang selalu memperjuangkan. Jadi ini satu peristiwa yang justru akan mendorong, bahkan kita harap dengan motonya Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur, ayo bangun NTT. Saya kira ini bukti bahwa seorang Ince Sayuna, Dr. Ince Sayuna telah mendukung Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur untuk membangun ayo NTT dengan membangun kriket, lapangan kriket berskala internasional. Orang lain baru ngomong, ibu sudah mendukung. Ibu sudah mendukung Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur dengan ayo membangun NTT dengan para atlet dan ibu sendiri, para pelatih, manajer dan sudah ikhlas untuk membangun. Terima kasih banyak. Ini luar biasa. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa kita membangun kriket di tanahnya UKW, maaf. Kita masih dulu joget. Masih ingat dulu masih kuliah. Jadi ini luar biasa. Ini baru terjadi, saya kira hari ini baru terjadi antara kerjasama kriket dengan universitas. Dan kita berharap ini akan menjadi model untuk yang universitas lain. Dan kita berharap di sini akan bertumbuh ya tadi emas untuk NTT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam olahraga. Salam kriket NTT. Salam kriket Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Alfredus Buriaseran sebagai perwakilan dari KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara selanjutnya yaitu penutup. Kita akan menerima berkat penutup dari Ibu Vikaris Ines Eldetan M. Phil sekaligus doa makan. Kepada Ibu kami persilakan. Ya. Cek. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Karena kita masih di dalam liturgi, saya rasa sambutan-sambutan itu juga merupakan kesaksian iman. Amin ya. Amin. Jadi sebelum kita menerima berkat Tuhan sekaligus doa makan, saya persilakan kita untuk bangkit berdiri dan kita melakukan pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah
ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari, jadi pelita di malam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, Allah yang mengasihi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang menuntun jalan kehidupan kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur karena ibadah kami telah selesai. Kami juga bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah membolehkan kami untuk berkumpul bersama keluarga besar Persatuan Kriket Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur dan keluarga besar Universitas Kristen Artawacana Kupang bersama dengan pemerintah dalam rangka pembersihan untuk rencana pembangunan lapangan kriket bertaraf internasional pertama di NTT. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan atas setiap hal yang direncanakan. Para pekerja, para pemimpin proyek, bahkan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan ini. Kiranya semuanya berjalan dengan aman dan lancar sehingga pembangunan ini dapat selesai pada waktunya. Sebagai tanda syukur atas kebersamaan bahkan kekeluargaan ini, kami tandai dengan makan siang bersama. Berkati makanan dan masyarakat khususnya Tanah Merah ya menanggapi tentang bagaimana membangun satu kriket dong mendukung karena untuk demi kemajuan NTT untuk khususnya atlet kriket ke depan yang lebih baik bersama dengan Universitas Artawacana Kupang untuk ke depan menjadi suatu olahraga yang benar-benar membangkitkan semangat khususnya anak-anak NTT ke depan yang lebih baik menjadi anak-anak yang berprestasi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa NTT khususnya Indonesia khususnya NTT punya bibit-bibit yang unggul di dalam meraih prestasi khususnya kriket bersama dengan bakat taekwondo kempo ke depan yang lebih baik lagi bertarung internasional untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia khususnya Indonesia ke depan di mata kancah terbaik khususnya Tanah Merah siap untuk menerima event dari kriket pembangunan mendukung baik transparan untuk kemajuan anak ya. Oke. Kalau untuk masyarakat, artinya masyarakat harapkan apa ini pembangunan dia bisa bikin apa untuk masyarakat? Kalau untuk masyarakat dalam yang disampaikan oleh Mama Sayuna penyelenggara ketua umum PCI, dia mengatakan bahwa dia mendukung bahkan menjadi sport center ke depan bukan hanya menjadi suatu pembangunan PCI bertaraf terus untuk memajukan UKM
masyarakat khususnya masyarakat Tanah Merah ke depan untuk menjadi berbasis memotivasi kerajinan tangan seperti sesando bahkan Tilangga bahkan pemasak garam terus pembuat garam yang ke depan akan menunjukkan kepada dunia bahwa dari KMU kecil akan membangkitkan semangat kemajuan untuk taraf ekonomi yang lebih baik ke depan untuk kesejahteraan khususnya masyarakat Indonesia yang adil menjadi masyarakat yang maju dan terang hidup dalam kemajuan Khususnya di Tanah Merah. Desa Tanah Merah. Oke, terima kasih.